8 gerbong sangat penuh dengan desak-desakan penumpang, saking desaknya, pintu kereta itu sampai nggak bisa dibuka, jadi kayak dikunci gitu loh, kekunci otomatis. Hampir semua orang yang terdapat di dalam kereta ini tuh tenggelam karena kenapa? Kereta ini tuh gerbong-gerbongnya kayak digulung gitu sama air tsunami. Bayangin ya, kereta loh, kereta tuh sampai kegulung sama air. Karena derasnya air tsunami yang bisa ngegulung nih kereta, pastinya ya orang-orang yang duduk di atas kereta tersebut itu pada berjatuhan dan pastinya ikut ke bawah arus guys. Dan sebagian besar korban-korban ini tewas akibat tenggelam dan juga terkena reruntuhan. Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, Ayu Herlina. Di video kali ini gue bakal bawain tentang tragedi sejarah perkeretaapian paling mematikan di dunia, yaitu kereta api tsunami Sri Lanka 2004. Atau yang paling banyak dikenal itu sebagai Queen of the Sea Land, atau bahasa Indonesianya Ratu Pesisir. Nah, dari tragedi ini memakan korban sekitar 1.700 orang bahkan lebih. Peristiwa ini terjadi ketika satu rangkaian kereta api yang sedang mengangkut ribuan penumpang itu terkena dampak tsunami usai gempa bumi Samudra Hindia pada tahun 2004, atau lebih dikenalnya Tsunami Aceh 2004. Kalian bisa bayangin gempanya segede apa, tsunaminya sebesar apa, nggak cuma berdampak ke daerah Aceh doang, melainkan ke negara-negara luar Indonesia. Seperti Sri Lanka, India, Malaysia, Myanmar, Bangladesh, Thailand, bahkan sampai ke Afrika. Tapi sebelum masuk ke videonya, kalau lu suka sama video-video gue dan mau terus ngedukung gue, silahkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, gue Ayu Herlina, gue ucapkan terima kasih. Pada tanggal 26 Desember tahun 2004, tepatnya hari libur purnama Buddha dan juga Natal, kereta ini tuh mulai meninggalkan stasiun Fort Colombo pada pukul 6.50 pagi, atau kita bulutin aja jam 7 pagi, membawa kurang lebih 1.500 penumpang. Ada penumpang bertiket, penumpang tanpa tiket, penumpang tiket musiman, dan juga penumpang tiket pemerintah. Jadi ada 4 bagian nih orang-orang penumpang yang ada di kereta ini. Pastinya para penumpang mendapatkan fasilitas yang berbeda-beda. Contohnya penumpang yang tanpa tiket, pasti dia duduknya di atas kereta. Dan pada masa itu suatu hal yang normal. Ya karena namanya juga hari weekend kan, wajar-wajar aja semua orang itu pengennya rasanya liburan aja lah. Awalnya pengawas seismik ini tuh kayak mencatat getaran gempa dalam kurun beberapa menit setelah guncangan pertama, tapi mereka ini beranggapan kalau gempa ini tidak berpotensi tsunami. Mereka pasti awalnya mikir aman-aman aja nih. Tetapi setelah itu ketika kantor PPK atau pemimpin perjalanan kereta api Maradana menerima informasi laporan tsunami, dia langsung buru-buru kasih tahu para petugas untuk menghubungi atau menahan 8 kereta yang sedang berjalan di rel pesisir pantai Sri Lanka. Tetapi nyatanya tidak bisa menghubungi Matara Express atau pihak kereta api yang sedang berjalan di pesisir pantai Sri Lanka ini. Segala upaya sudah dilakukan para petugas untuk menahan kereta-kereta yang akan berjalan di pesisir pantai Sri Lanka, namun upaya itu gagal. Karena semua petugas stasiun itu sibuk untuk menanganin banyaknya kereta. Dan tidak ada satupun petugas yang menjawab telepon sebelum kereta ini diberangkatkan. Upaya menghubungi para petugas-petugas yang berada di stasiun-stasiun tujuan itu juga gagal karena kenapa? Mereka ini udah menyelamatkan diri duluan karena gelombang udah naik duluan nih ke permukaan. Bahkan sampai ada yang terseret gelombang air duluan. Pada pukul 9.30 pagi atau jam setengah 10 di desa Peralia di dekat Telwata, gelombang tsunami menerjang kawasan pantai. Akhirnya kereta berhenti seketika dan air ini meluap mengelilingi sekitar kereta. Nah setelah itu alarm kenaikan permukaan air pun dinyalakan. Jadi biar memberitahu para penumpang kalau ini udah nggak baik-baik aja nih. Lalu ratusan warga sekitar pesisir pantai itu mulai berdatangan ke arah kereta. Jadi mereka ini mengira kalau kereta ini tuh bakal kokoh berdiri dan mereka langsung naikin ke atas kereta untuk menyelamatkan diri. Dan ada juga mungkin saking paniknya ya, warga tuh sampai berdiri di belakang kereta karena mengira kalau kereta ini bakal menghalangi tsunami ini. Jadi ini keretanya nih. Mereka berdiri di sini, misalkan ini tsunami dari sini, nah gitu. Jadi kayak mereka ngira kalau mereka berdiri di sini, tsunami-nya bakal kehalang sama kereta gitu. Nyatanya 10 menit kemudian gelombang besar pun menabrak kereta dan menyapu kereta serta pepohonan dan juga rumah-rumah warga sekitar pesisir pantai.
Alhasil warga-warga sekitar yang tadi berlindung di belakang kereta, karena keretanya kebalik, itu mereka langsung tewas seketika. 88 gerbongnya ini tuh penuh dengan desak-desakan penumpang, saking desak-desakannya tuh pintu sampai kagak bisa dibuka gitu. Karena pintunya juga terendam sama air. Hampir semua orang yang berada di dalam kereta tersebut itu tenggelam karena gerbong-gerbong ini tuh berhasil digulung oleh derasnya air tsunami. Alhasil para penumpang yang tadi duduk di atas kereta itu pada berjatuhan karena kereta dibalikan oleh gelombang. Sebagian besar korban-korban ini tuh tewas seketika akibat tenggelam dan juga terkena reruntuhan. Lokomotif 591 berhasil tersapu sejauh 100 meter dan akhirnya berhenti di rawa. Dari kejadian ini, masinis Janaka Fernando dan asisten masinis Sivaloganathan meninggal dalam tugasnya. Menurut perkiraan garis pantai dan juga permukaan air yang terdapat di bangunan-bangunan sekitar, tsunami ini tuh mencapai 7,5 sampai 9 meter. Bayangin, kayak orang 2 meter aja udah tinggi banget kan? Ini lagi tsunami 9 meter, 9 meter. Dan diperkirakan tsunami ini 2-3 meter lebih tinggi daripada permukaan atap kereta. Kayak bayangin kereta aja tuh udah tinggi banget kan di antara kita orang-orang lah gitu, orang-orang biasa. Ini 2-3 meter di atas kereta, atas atap kereta. Nah, karena skala bencananya itu sangat besar, alhasil para pemerintah pun tidak bisa untuk menangani kerusakan yang ada. Layanan darurat dan militer juga disibukkan oleh beberapa operasi tanggap bencana di berbagai tempat sehingga penyelamatan korban itu sempat ditunda. Saking besarnya kerusakan, pemerintah Sri Lanka aja tuh sampai belum nemu lokasi kereta ini tuh di mana selama berjam-jam. Jadi baru ketemu itu pada pukul jam 4 sore. Layanan darurat beberapa daerah aja tuh ikut lenyap. Jadi korban-korban yang masih selamat ini itu tuh terpaksa menunggu bantuan dari jauh. Akhirnya saking lamanya bantuan, puluhan orang yang tadinya bisa diselamatin pun akhirnya meninggal karena mungkin mereka ada pendarahan atau udah nggak bisa lagi nih untuk bertahan hidup gitu. Banyak jasad yang baru ditemukan 1 minggu kemudian setelah kejadian. Alhasil beberapa keluarga korban tuh memutuskan untuk inisiatif nyari sendiri di lokasi kejadian. Setelah itu, tim forensik dari Kolombo pun meminta gambar dan juga sidik jari jasad-jasad yang tidak diklaim keluarga di rumah sakit Batapola sebelum akhirnya dikubur jasad-jasad ini. Menurut pemerintah Sri Lanka, dari banyaknya ribuan yang tewas, hanya 150 orang saja yang berhasil selamat dari tragedi kereta api ini. Diperkirakan sedikitnya itu 1.700 sampai 2.000 jumlah korban yang meninggal. Dan dari banyaknya yang tewas itu hanya 900 jasad yang berhasil ditemukan. Kemungkinan besar jasad-jasad yang tidak ditemukan ini tuh kebawa arus laut atau kemungkinan keluarga-keluarga korban sudah menemukan jasad korban terlebih dahulu dan dibawa pulang. Hanya 10 bangunan yang benar-benar tidak terkena tsunami atau berhasil berdiri kokoh di saat terjadinya tsunami. Setelah kejadian ini, lebih dari 200 jasad tidak bisa diidentifikasi atau dikenali, lalu dikuburkan 3 hari kemudian dalam upacara Buddha di dekat rel kereta yang sudah tercerabut. Itu dia tadi tragedi kereta api bersejarah yang paling mematikan di dunia. Menurut pendapat gue pribadi, ini salah satu kejadian yang benar-benar mengenaskan ya, karena kita benar-benar nggak tahu kalau ternyata tuh ada bencana yang emang secepat itu datangnya. Dan di sini kita juga dikasih pelajaran untuk selalu berdoa dimanapun, kapanpun kalian berada. Karena ya yang namanya umur itu nggak muda, nggak tua. Dan bencana itu bisa menimpa seseorang itu kapan saja guys. Tetaplah berhati-hati dimanapun kalian berada, selalu disertakan doa, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Mungkin segitu aja untuk hari ini. Kalau kalian mau request, Kak, tolong bawain kasus ini, tolong bawain tragedi ini, boleh banget untuk tulis komentarnya di bawah. Dan jangan lupa kalau lu suka sama video-video gue dan mau terus ngedukung gue, silahkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, gue Ayu Rina, see you in the next video. Bye-bye!